Hey guys, it's Anissa dan kali ini kita akan ngebahas topik yang menarik banget nih Sobat AdSense. Yes, kita akan ngebahas 6 diktator besar dalam sejarah. Yuk tunggu apa lagi, upgrade pengetahuan kamu di AdNow, AdSense Knowledge. Diktator didefinisikan sebagai penguasa yang memiliki kekuasaan penuh atas suatu negara dan seringkali mengambil alih kendali melalui kekerasan. Saat ini, kediktatoran sering dikaitkan dengan wujud dari negara-negara komunis. Namun, ini terjadi sebab adanya kelompok masyarakat bawah yang memang sering dimanfaatkan untuk menggulingkan sistem politik yang sedang berjalan. Nah guys, sepanjang sejarahnya, wujud kediktatoran ini bisa berasal dari berbagai latar belakang masyarakat. Namun, mereka sendiri umumnya adalah orang-orang yang karismatik, ambisius, dan seringkali memiliki pengalaman militer mumpuni. Mari kita mulai dari diktator ke-6, Oliver Cromwell. Awalnya, Cromwell mungkin tidak berniat menjadi diktator ketika ia memulai karirnya sebagai jenderal militer dalam Perang Saudara Inggris pada pertengahan 1600-an. Namun guys, pada saat kematiannya, Cromwell jelas bukan pendukung demokrasi. Sebagai Puritan radikal, ia terpilih menjadi anggota parlemen pada tahun 1640 dan sering berkonflik dengan uskup kerajaan, termasuk mendorong reformasi agama. Kemampuan militernya membuatnya meraih banyak kemenangan. Dan pada tahun 1645, ia membentuk tentara model baru yang membantu parlemen memenangkan perang. Setelah perang, parlemen ingin membuarkan pasukan Cromwell karena khawatir mereka terlalu loyal. Pada tahun 1647, Cromwell meninggalkan London dan bergabung dengan pasukan yang setia kepadanya. Namun, setelah Raja Charles I dieksekusi pada tahun 1649, Cromwell menjadi tokoh penting dalam persemakmuran Inggris. Ia bahkan membubarkan parlemen pada tahun 1653 dan juga mendirikan pemerintahan militer sementara. Selama berkuasa, Cromwell juga menerapkan kebijakan keras, seperti misalnya menekan kelompok oposisi, menyensor media, dan memperlakukan kaum loyalis dan Katolik dengan kejam. Kampanye militernya di Irlandia dan Skotlandia dikenal sangat brutal, termasuk pembantaian warga sipil. Gaya pemerintahannya yang otoriter membuat banyak orang melihatnya sebagai seorang diktator yang kejam. Selanjutnya adalah Benito Mussolini. Pada awal tahun 1900-an, Italia berada dalam kekacauan politik, dan meskipun Mussolini di usia muda lebih menyukai aliran sosialisme, namun tidak lama ia segera mengusulkan tentang ide kediktatoran. Mussolini lalu mulai menarik pendukung dari masyarakat yang gelisah dan tidak puas terhadap pemerintahan sedang berjalan, yang ia lihat sebagai saudara seperjuangan yang diikat bersama seperti halnya analogi fasis Romawi kuno, yaitu seikat tongkat yang digunakan sebagai simbol kekuasaan para hakim zaman itu. Dia juga menyebut kekuatan barunya sebagai kelompok pertempuran atau Fasci di Battellimento, dan menciptakan sebuah gerakan baru yang kemudian dikenal sebagai fasisme. Pasukan fasis di bawah kepemimpinannya lalu mulai menangkapi para kaum sosialis, pejabat sayap kiri, dan kaum radikal lainnya. Pada tahun 1921, kaum fasis ini menguasai sebagian besar wilayah Italia. Mussolini juga mempromosikan gerakan fasis barunya seiring dengan meningkatnya sentimen nasionalis dan anti-Bolshevik. Ia mulai merencanakan misi untuk merebut kekuasaan resmi. Pada tahun 1922, Gerakan Serikat Buruh menyerukan pemogokan dan Mussolini menyatakan bahwa jika pemerintah saat ini tidak menghentikannya, ia dan pasukan fasisnya akan bertindak lebih jauh. Raja Italia lalu mendeklarasikan Mussolini sebagai Perdana Menteri pada tanggal 31 Oktober 1922. Ia dianugerahi kekuasaan diktator penuh selama 1 tahun yang ia gunakan untuk mengamankan mayoritas suara fasis di parlemen. Selanjutnya adalah Joseph Stalin. Joseph Stalin mulai tertarik pada komunisme dan cita-cita revolusioner sejak usia muda. Pada tahun 1900, ia bergabung dengan gerakan bawah tanah, tetapi tidak terlalu berhasil sebab metodenya yang cenderung memanipulasi serikat pekerja sampai menyebabkan bentrokan dengan pihak berwenang. Pada tahun 1903, gerakan revolusioner Stalin terpecah menjadi 2 faksi, dan Stalin memilih untuk bergabung dengan faksi yang lebih militan, yaitu Bolshevik.
Dia perlahan-lahan naik pangkat dan pada tahun 1917, ia berperan penting dalam peristiwa Revolusi Oktober. Setelah revolusi ini, Stalin lalu memegang beberapa posisi penting dalam partai, termasuk dengan menjadi sekretaris jenderal pada tahun 1922. Dengan organisasi birokrasi yang ia bangun, Stalin juga mampu mengatasi saingan internalnya, termasuk Leon Trotsky, yang kala itu padahal dianggap sebagai penerus Lenin. Melalui berbagai aliansi dan pengkhianatan inilah, Stalin lalu berhasil menyingkirkan para pesaingnya. Pada tahun 1928, ia meninggalkan kebijakan ekonomi baru yang diperkenalkan oleh Lenin dan memilih untuk melakukan industrialisasi yang dikelola negara. Stalin juga memaksa para petani untuk menggabungkan tanah mereka ke dalam sistem pertanian kolektif, serta menangkap dan membunuh siapapun yang menolak bekerja sama. Di Ukraina, kebijakan kolektivisasi ini menyebabkan kelaparan besar karena ia mengekspor stok biji-bijian dari daerah tersebut. Padahal banyak masyarakat Rusia hidup dalam kondisi yang sangat buruk. Industrialisasi cepat yang dilakukan oleh Stalin di Rusia memang dipandang mengesankan. Namun, meskipun ia berhasil meraih kekuasaan, kediktatoran Stalin dipenuhi dengan paranoia. Dan ia sering menyerang orang-orang yang sebelumnya justru mendukungnya. Selanjutnya adalah Adolf Hitler. Hitler lahir di Austria dan berperang di pihak Jerman selama Perang Dunia I. Setelah perang, ia terjun ke dunia politik dan merasa bahwa Jerman adalah korban dari perjanjian Versailles. Dengan rasa kebencian yang mendalam akibat kekalahan perang ini, Hitler bergabung dengan Partai Pekerja Kecil di Bavaria, yang kemudian berkembang menjadi Nation Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei atau Partai Nazi. Ia melihat partai ini sebagai sarana untuk mencapai tujuannya dan cepat menjadi terkenal karena kemampuannya dalam mengorganisir serta mengarahkan partai yang tidak berfokus menjadi lebih terarah. Pada Juli 1921, Hitler menjadi pemimpin tidak resmi Partai Nazi yang tentunya memberinya kekuasaan besar. Dengan karisma, ambisi, dan propaganda yang terus-menerus, ia berhasil menarik banyak pengikut setianya. Setelah ditangkap akibat upaya kudeta di Munich, ia menghabiskan waktu di penjara untuk menulis autobiografi berjudul Mein Kampf. Dalam buku tersebut, ia mengklaim Jerman sebagai bangsa terhebat dan berjanji akan mewujudkan persatuan jika diberi kekuasaan. Sayangnya nih guys, tulisannya juga penuh dengan pandangan rasis, xenofobia, dan antisemit. Meskipun ekonomi Jerman mulai stabil, banyak orang yang lalu mendukung pandangan Hitler. Mungkin karena meningkatnya rasa nasionalisme dan keyakinan bahwa Jerman memang diperlakukan tidak adil setelah Perang Dunia I. Dukungan terhadap Hitler meningkat tajam pada tahun 1929 saat depresi besar melanda, yang kala itu menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Ia juga menjalin aliansi dengan media, khususnya Alfred Hugenberg, yang membawanya mendapatkan dukungan dari pengusaha berpengaruh yang ingin membentuk pemerintahan anti-sosialis. Propaganda terus-menerus yang menyatakan bahwa Partai Nazi akan mengembalikan kejayaan Jerman menarik perhatian banyak masyarakat kelas menengah dan bawah yang terdampak depresi. Partai Nazi lalu semakin populer dan pada 30 Januari 1933, Presiden Jerman Paul von Hindenburg menunjukkan Hitler sebagai seorang kanselir. Hindenburg berharap dengan menunjuk Hitler, ia dapat menghindari perang saudara dan berencana menjadikan Hitler sebagai kanselir yang terbatasi. Hanya saja hal itu tidak terjadi. Hitler segera mendirikan rezim kediktatoran pada 23 Maret 1933. Ia mengesahkan undang-undang pengaktifan yang memberinya kekuasaan sebagai diktator dan mengizinkan pemerintahannya untuk bertindak tanpa perlu persetujuan Reichstag atau presiden. Selanjutnya adalah Napoleon Bonaparte. Napoleon adalah seorang perwira karir di Angkatan Darat Prancis pada akhir 1700-an, di saat negara itu mengalami banyak pergolakan. Banyak kelompok ingin mengubah monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Meskipun Napoleon memiliki posisi penting di militer, namun ambisinya yang kuat membuatnya ditakuti selama Revolusi Prancis. Ia juga berada di Paris ketika kaum royalis berusaha memicu pemberontakan untuk memulihkan rezim monarki, dan ia ditunjuk sebagai wakil komandan di bawah komando Paul Barras, seorang pemimpin rezim direktori, sebab Barras tidak mempercayai komandan pasukan lainnya. Napoleon menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang terampil dan dapat diandalkan, sehingga ia diangkat sebagai komandan baru pasukan dalam negeri.
Posisi ini memberinya pemahaman baru tentang politik Prancis. Ia juga menghabiskan waktu 4 tahun dalam melakukan kampanye militer di dalam dan luar Prancis, sampai kembali ke Paris pada tahun 1799 untuk memimpin kudeta melawan Direktori bersama 2 rekannya. Dengan alasan menyelamatkan Republik, ketiganya lalu membentuk konsulat. Tetapi Napoleon yang saat itu baru berusia 30 tahun berhasil memegang kekuasaan utama. Meskipun dianggap sebagai tokoh revolusi Prancis sebab dirinya naik pangkat dengan membela kelompok Republik, Napoleon sebenarnya tidak begitu menghargai kedaulatan rakyat. Ia lebih memprioritaskan ambisi pribadinya daripada kebutuhan rakyat dan merasa mampu mengubah opini publik sesuai kehendaknya sendiri. Dengan menyatakan dirinya sebagai konsul pertama, ia juga telah mendirikan kediktatoran militer dengan dirinya sebagai pemimpin. Terakhir ialah Julius Caesar. Julius Caesar lahir sekitar tahun 100 sebelum Masehi dalam keluarga bangsawan Romawi. Pada saat itu Republik Romawi sedang mengalami kekacauan dan Caesar memanfaatkan ketidakstabilan ini untuk meningkatkan posisi politiknya. Ia menjadi gubernur di provinsi Spanyol dan kemudian Gaul, di mana ia menunjukkan kemampuannya dengan menaklukkan suku-suku Galia dan memperkuat pasukannya. Dengan semakin banyaknya kekuasaan dan pengaruh, para pesaingnya di Roma lalu meminta agar Caesar kembali ke Italia. Namun, ia menggunakan harta yang didapat dari penaklukan di Gaul untuk mendukung pasukannya dan kembali menyerang Italia pada tahun 49 sebelum Masehi. Tindakan ini memicu perang saudara dan Caesar sendiri keluar sebagai pemenangnya. Setelah kembali ke Roma, ia segera mengonsolidasikan kekuasaan. Pada tahun 46 sebelum Masehi, ia diangkat sebagai diktator Roma selama 10 tahun. Dan pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menyatakan dirinya sebagai diktator seumur hidup. Sayangnya, pemerintahannya Caesar hanya berlangsung 1 tahun sebelum ia akhirnya dibunuh. Namun, tindakan-tindakannya menjadi awal perjalanan Roma dari sebuah republik menjadi salah satu kerajaan terbesar di dunia sampai saat ini. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial @adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!